Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat bertemu dengan saya Bu Vini. Semoga kalian semua sudah melihat video perkenalan saya ya kemarin. Dan Bu Vini akan mengampu mata kuliah bisnis dan kewirausahaan laboratorium ini nanti sampai UTS, karena setelahnya akan disampaikan oleh Pak Faiz Rahman Sidik. Kami berdua sama-sama dari Fakultas Ekonomi di Universitas Setiabudi. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu bisnis kewirausahaan laboratorium melalui sebuah video supaya kalian mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa itu sebuah bisnis dan kewirausahaan laboratorium, apa saja yang menjadi komponennya, apa saja yang ada di dalam sebuah bisnis kewirausahaan laboratorium itu. Oleh karena itu, sebelumnya Ibu akan memberitahukan dulu materi apa saja yang akan kami sampaikan sepanjang semester ini. Lalu kita akan lihat video bersama-sama dan di slide terakhir akan ada pertanyaan yang harus kalian siapkan jawabannya. Dan kita akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kelas diskusi di waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi kita punya 14 perkuliahan teori, nanti di antaranya ada UTS dan UAS, jadi total adalah 16 kali pertemuan. Oke, sekarang kita mulai saja. Materi-materi yang akan kami sampaikan sepanjang semester ini antara lain ada konsep kewirausahaan, karakter dan faktor resiko yang dihadapi seorang wirausaha, produksi dan operasional laboratorium kesehatan, manajemen keuangan dan strategi pemasaran laboratorium, ada kunci sukses wirausaha, ada komitmen wirausaha, menciptakan ide dan peluang bisnis laboratorium, bagaimana memulai bisnis laboratorium, mengembangkan inovasi produk dan layanan laboratorium yang unggul, ruang lingkup studi kelayakan bisnis untuk menciptakan sebuah laboratorium, menyusun proposal SKB laboratorium, aspek legalitas perizinan usaha laboratorium, dan yang terakhir adalah penyusunan dan pembuatan rencana bisnis. Nah, yang terakhir ini adalah merupakan tugas akhir kalian yang mungkin nanti saya dan Pak Faiz akan nilai kalian dalam sebuah presentasi. Jadi nanti ada dua, mungkin kita bagi untuk menjadi 4 atau 6 kelompok supaya kalian bisa membentuk sebuah studi kelayakan bisnis pembangunan sebuah laboratorium bisnis, dan akan dipresentasikan dalam 2 pertemuan itu supaya kita punya kelonggaran waktu untuk melakukan diskusi. Nah, berikutnya adalah video yang tadi sudah saya bicarakan, adalah tentang sebuah laboratorium kesehatan swasta. Tolong kalian perhatikan dengan baik, kalian amati, analisa, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan dan bisa menjadi bekal kita untuk datang ke kelas diskusi nanti. Dan sekali lagi saya ingatkan tentang peraturan-peraturan untuk mengikuti kelas diskusi dengan saya, tentang harus berpakaian rapi dan tolong selalu menyalakan kamera supaya ada kita menghapus kesenjangan kita antara pengajar dengan mahasiswa sehingga kita memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Jadi kita cuman memindahkan pertemuan tatap muka yang biasanya kita lakukan di kelas ke dalam sebuah teknologi informasi berupa Google Meet atau Zoom atau Adlink yang kita pakai. Oke, silahkan melihat video ini dan semoga kalian bisa menemukan sebuah gambaran yang jelas tentang apa itu bisnis kewirausahaan laboratorium. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Laboratorium Klinik Populer. Laboratorium Klinik Populer yang didirikan pada tanggal 28 April 1994 hadir untuk memenuhi layanan berkualitas, lengkap, dan mencakup ke seluruh kalangan. Dengan visi menjadi laboratorium klinik utama yang berkualitas dan terpercaya.
Misinya yaitu kepuasan pelayanan dan mengutamakan keramahan, kenyamanan, dan kepercayaan. Akurasi hasil pemeriksaan dengan dukungan teknologi sarana laboratorium yang modern. Mendukung sistem kerja yang terprogram dan profesional di segala bidang. Ikut peduli dalam mendukung program sosial kemasyarakatan di bidang kesehatan. Laboratorium Populer sangat mengutamakan pelayanan dengan standar layanan kelas utama dengan mengutamakan kepentingan pasien. Menggunakan layanan online biosis yang terintegrasi dengan semua divisi sehingga meminimalisir kesalahan penginputan data dan hasil pasien. Hasil pemeriksaan dapat dikirimkan secara langsung by email dan bisa diakses melalui website di www.labpopuler.com dengan user dan password yang bersifat rahasia. Proses pelaporan hasil bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Sertifikasi ISO 9001-2015 tentang manajemen mutu. Sudah memiliki sertifikasi dokter PJK 3. Penggunaan program quality control dalam setiap pemeriksaan. Penggunaan barcoding system dan LIS atau Laboratory Information System dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan X-ray menggunakan metode CR atau Computer Radiography dan DR atau Digital Radiography. Hasil foto ronsen dapat disimpan dalam bentuk soft copy sesuai kesepakatan. Layanan home service juga diutamakan untuk memudahkan medical check-up tanpa harus datang ke lab. Hingga saat ini, Laboratorium Klinik Populer yang berkantor pusat di Jalan Bendul Merisi nomor 12 Surabaya memiliki 4 cabang, yaitu cabang Manukan Tama Surabaya, cabang Tuban, cabang Bojonegoro, dan cabang Lamongan. Laboratorium Klinik Populer melayani sepenuh hati. Itulah tadi video yang menggambarkan tentang sebuah bisnis laboratorium. Dan sekarang ini adalah pertanyaan-pertanyaan diskusi yang akan kita diskusikan besok. Apa saja komponen sebuah usaha laboratorium yang Anda lihat di video? Jadi saya mohon kalian bisa menyebutkan apa saja komponennya, dan yang kedua, apa saja yang dijanjikan laboratorium tersebut bagi para konsumennya. Karena konsumen adalah tokoh utama dari sebuah pembangunan sebuah bisnis, karena kita membangun sebuah bisnis tujuan utamanya selalu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan apa yang kita ingin berikan pada mereka supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam hal ini kebutuhan mereka tentang sebuah pelayanan dari laboratorium kesehatan. Yang terakhir, apakah menjadi wirausaha adalah tujuan dari hidup Anda? Saya pengen tahu variasi jawaban yang Anda masing-masing miliki tentang sudut pandang kalian dalam masa depan kalian ke depannya. Apakah kalian ingin menjadi pegawai, atau kalian ingin menjadi wirausaha, atau kalian ingin menjadi dua-duanya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan saya. Saya harap kita bisa bekerja sama. Dan untuk mengakhiri video kali ini adalah sebuah gambaran dari sebuah kerjasama antara saya dengan kalian, dan mari kita bersama-sama menyelesaikan perkuliahan ini dengan selamat sampai akhir semester. Dan kita bisa menangkap, menganalisa, dan mengaplikasikan ilmu yang kita terima tersebut untuk khalayak ramai.
karena sebagai manusia kita tidak akan bisa disebut manusia yang seutuhnya apabila kita tidak memiliki kemanfaatan bagi orang lain. Terima kasih, salam sehat fisik, sehat mental, sehat sosial untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.